Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sekarang sudah masuk ke juz 2 ya. Nah, juz 2 ini insyaallah pertemuan yang ke-1. Untuk materi juz 2 insyaallah yang pertama adalah pembagian tentang fi'il atau kata kerja. Yang pertama adalah fi'il madhi beserta tasrif lugawi. Yang kedua nanti belajar tentang fi'il mudhari beserta tasrif lugawinya juga. Yang ketiga, supaya kita nggak lupa ya Pak, bulan yang ketiga fi'il amar beserta tasrif lugawi juga. Yang keempat, perubahan fi'il. Yang kelima, fi'il maklum dan majhul. Nanti sebelum pelajaran ini akan diperkenalkan tentang dhamir.
munfasil dan muttasil. Jadi ini materi di juz 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, pembagian fiil atau kata kerja. Ini nanti masih ada kaitannya tentang isim yang sudah kita pelajari di paket 1. Selanjutnya di paket 2 ini kita akan mendalami tentang fiil atau kata kerja. Nanti insya Allah akan dimulai tentang perkenalan tentang dhamir, baik dhamir munfasil maupun dhamir muttasil. Kalau belajar tentang gini Pak, Ibu, memang banyak istilah. Banyak istilah, mulai dari kalau juz 1 ada istilah kalimah. Apa itu kalimah? Kata. Ada isim. Apa itu isim? Kata benda. Fi'il, kata kerja. Huruf gitu ya. Isim tandanya ada alif lam, ada tanwin. Huruf jar, apa aja huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Fi'il dibagi menjadi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Isim dibagi menjadi 2, yaitu mudzakkar dan muannas. Isim dilihat dari sisi jumlahnya dibagi menjadi 3. Ada mufrad, musanna, ada jamak. Jamak dibagi menjadi 2, yaitu jamak taksir sama jamak salim. Itu ya. Nah, itu isim. Mana? Udah nyala. Anu lagi. Nah, udah. Nah, di dalam pelajaran tentang fi'il, maka tidak bisa lepas dari yang namanya dhamir. Karena kata kerja atau fi'il itu pasti di dalamnya ada pelakunya. Nah, pelakunya ini nanti ada yang berupa isim dhamir. Dhamir itu apa, Bu? Dhamir itu kata ganti. Nah, nanti kita harus apal nih, dhamir ini harus apal. Harus apal. Karena apa? Dhamir yang harus apal ini nanti pasti akan berkaitan dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya dhamir kalau nggak apal untuk 1, 2, 3, 4, 5 agak sulit. Udah, ini saya ngomong pahitnya aja Pak. Udah ngomong apa adanya aja. Makanya dhamir harus hafal. Nah, dhamir harus hafal dulu. Apa itu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 14. Ini harus hafal dan harus berurutan hafalnya. Nggak boleh diacak. Harus huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. 2 kali gini ya. 2 kali ya. 2 kali aja udah 10.
Bisa baik. Nah, nanti nulisnya di sini nanti. Pertama adalah huwa, terus kemudian huma, kemudian hum. Hum itu apa? Kohaka. Huwa, huma, hum. Di buku itu kalau nggak salah sudah ada loh ya. Nanti ada ya Bu. Nah, huwa, huma, hum. Ya. Mendingan ditulis tangan. Yang pertama adalah dhamir itu huwa, terus kemudian huma, kemudian hum. Huwa, huma, hum. Terus kemudian untuk yang perempuan atau untuk muannasnya hiya, huma, hunna. Hiya itu bisa laki bisa perempuan ya. Hiya, huma, hunna. Nah, ini untuk orang ketiga. Nah, sekarang untuk orang kedua. Apa itu? Anta, antuma, kemudian antum. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuannya anti, antuma, antunna. Terus untuk orang pertama, ana ini bisa laki-laki bisa perempuan. Ana, kemudian nahnu. Jadi maksud saya dhamir ini yang harus kita hafal ya. Pertama ini untuk laki-laki, untuk orang ketiga. Yang biru ini untuk orang kedua. Yang satu ini untuk orang pertama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini harus apal ya. Pokoknya kalau nggak apal dipaksain Pak. Nah, paksain apal. Kapan lagi kita mau ngapalin kayak gini gitu. Karena ini nanti kunci untuk
mengetahui fi'il yang kita mempelajari, fi'il madhi, mudhore, amr, itu nanti dari apa? Dari domir itu. Huwa, huma, hum. Ya, jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi kalau enggak, ini ya agak dilaguin nggak apa-apa, disairkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau di TikTok itu ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau di TikTok ada itu. Nah, ini harus hafal, ingat harus hafal pokoknya ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nanti satu-satu deh, nggak apa-apa. Ini perkenalan domir. Nah, ini domir yang ini namanya domir munfasil, ya Pak ya. Namanya domir apa? Munfasil, domir yang bisa berdiri sendiri. Ya, tidak harus digabung dengan kalimat lain. Dia bisa berdiri. Man huwa, huwa langsung. Dia berdiri sendiri. Huwa, huma, hum. Nah, untuk penjelasannya nanti di buku itu sudah ada. Huwa itu berarti untuk, pertama huwa berarti ini untuk mudzakkar, hiya untuk muannas, anta untuk mudzakkar, anti untuk muannas. Ini mudzakkar atau muannas. Huwa untuk tunggal, satu. Huma untuk dua. Hum untuk tiga ke atas, jamak. Gitu ya. Anta dan anti untuk satu. Anta, antuma untuk dua, musanna. Antum untuk tiga, jamak. Ana untuk satu, nahnu untuk jamak atau untuk satu boleh. Itu. Maksudnya huwa berarti mudzakkar mufrad, hiya muannas mufrad, gitu ya. Jadi ngitungnya gini. Huwa itu apa? Mudzakkar mufrad. Hiya itu apa? Muannas mufrad. Huma berarti apa? Mudzakkar musanna. Huma bisa muannas musanna. Hum berarti apa? Mudzakkar jamak. Hunna muannas jamak, gitu. Jadi yang sebelah huwa ke bawah mudzakkar, hiya ke bawah muannas. Anta, antuma, antum mudzakkar, anti, antuma, antuna muannas. Ana, nahnu bisa mudzakkar bisa muannas. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah nyatet ini ya, nggak usah. Nanti ada itu di buku, sudah ada. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Sayaqulu itu ada dua kata, sa dan yakulu. Sa dan yakulu. Sa maknanya akan. Sa maknanya apa? Akan.
Sayaqulu as-sufaha'u. Kalimat as-sufaha huruf terakhirnya dhammah. Ya. Kalimat as-sufaha huruf terakhirnya dhammah. Huruf terakhirnya dhammah. Nih. Berarti kalimat as-sufaha ini menjadi pelaku dari kalimat yakulu. Jadi yakulu berkata as-sufaha'u, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh akan berkata minan nasi, dari manusia. Ini kalau dalam penerjemahan kalimat as-sufaha'u minan nas jadiin satu aja. Orang-orang bodoh dari golongan manusia itu akan berkata. Apa katanya? Ma wallahum, apa yang walla, memalingkan, hum, mereka, ang kiblatihim, dari kiblat mereka, betul, dari kiblat mereka, allati, yang, allati itu sama dengan alladzi. Kalau allati itu muannas, alladzi mudzakkar. Yang kanu, mereka adalah, alaiha apa? Atasnya itu maksudnya wajib atasnya. Orang-orang bodoh dari golongan manusia itu akan berkata, apa yang memalingkan mereka. Memalingkan itu apa, Bu? Memalingkan itu apa? Ntar jangan-jangan diterjemahin memalingkan bingung lagi kita. Apa memalingkan apa? Beralih pandangan atau beralih arah. Jadi yang tadinya menghadap ke utara sekarang menghadap ke barat, itu namanya berpaling dari utara. Nah, tadinya menghadap kiblat sekarang menghadap ke timur, berarti berpaling dari kiblat. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang mereka itu wajib menghadapnya atau wajib atasnya. Kalau di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Nah, masjid dua kiblat. Nah, ini turunnya ayat ini. Kul, katakanlah. Kul, katakanlah. Lillahi, bagi Allah, al-masyriqu, arah timur, wal maghribu, dan arah maghrib, yaitu arah barat. Jawablah, milik Allah lah arah timur dan arah barat. Yahdi, dia memberi petunjuk, mayyasha'u, pada orang yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan mustaqimin yang lurus. Saya ulangi. Sayaqulus sufaha'u minan nasi, orang-orang bodoh, urutannya gini ya Pak. 1, orang-orang bodoh, minan nasi, dari manusia, sayaqulu, akan berkata, ma wallahum, apa yang memalingkan mereka, an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati, yang kanu, mereka, alaiha, atasnya. Maksudnya apa? Ya, mereka wajib menghadapnya. Kul, katakanlah, lillahi, milik Allah, al-masyriqu,
arah timur, wal maghribu dan arah barat. Yahdi, dia memberi petunjuk, mayyasha'u, pada orang yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan mustaqimin yang lurus, mustaqimin yang lurus. Makanya misalnya di dalam ayat ini ada fi'il, misalnya gitu ya. Fi'il yang pertama bunyinya adalah yakulu. Terus kemudian ada lagi yahdi. Ada lagi yasha'u. Ya. Ini kalimat-kalimat fi'il yang saya kotakin, yakulu, yahdi, yasha'u. Ini ketiga-tiganya adalah berawalan ya. Yahdi juga berawalan ya, gitu ya. Yasha'u juga berawalan ya. Maka setiap kata yang berawalan ya ini di dalamnya pasti ada domir, gitu ya. Di dalamnya pasti ada domir. Apa domirnya? Ya itu dia. Ya itu artinya dia. Nah, dia itu apa domirnya? Huwa. Huwa itu pertama mudzakkar. Mudzakkar tunggal apa jamak? Tunggal, berarti mudzakkar mufrad. Huwa itu mudzakkar mufrad. Maka kalimat yahdi mayyasha, yahdi, dia memberi petunjuk. Dia itu siapa? Allah. Misalnya dia itu adalah Allah. Allah memberi petunjuk, kan gitu ya. Nah, sekarang lafal Allah domirnya apa? Huwa. Maka lafal Allah itu mudzakkar, Allah itu mufrad. Maka lafal Allah domirnya boleh menggunakan huwa. Mayyasha'u, orang yang ia kehendaki. Ia itu siapa? Allah. Nah, Allah itu mudzakkar mufrad. Maka dhamir yang pas yaitu huwa. Makanya kalimat yahdi dan yasha'u di dalamnya ada dhamir huwa. Di dalamnya ada dhamir huwa di sini. Diulangi lagi ya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi, orang-orang bodoh dari manusia, sayaqulu akan berkata, ma wallahum, apa yang memalingkan mereka, an kiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang mereka atasnya, mereka wajib atasnya. Kul, katakanlah, lillahil masyriqu, milik Allah lah arah timur, wal maghribu dan arah barat. Yahdi, ia memberi petunjuk, mayyasha'u, kepada orang yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini kan menceritakan tentang dulu ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah, Nabi Muhammad sholat itu pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kalau diurutkan kan Madinah itu di tengah-tengah. Kalau menghadap ke Ka'bah, menghadap kemana, Pak? Ke selatan kan? Ke selatan. Sedangkan Baitul Maqdis di utara, gitu ya. Baitul Maqdis di utara. Berarti dulu Nabi Muhammad itu pernah sholat menghadap ke selatan, kiblat. Pernah juga menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke utara. Gitu.
Nah, pas turunnya ayat ini adanya di Masjid Qiblatain yang sekarang kalau kita umroh, nah, kita ada tour city tour, itu ada Masjid Qiblatain, di mana di situ pernah Nabi Muhammad suatu ketika pernah sholat, awalnya dia menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, berubah menghadap ke kiblat lagi. Tuh. Jadi permasalahannya bukan menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Baitullah. Permasalahannya adalah siapa yang nyuruh. Maka dijawab oleh Rasul, lillahil masyriqu wal maghribu. Mau arah timur atau barat, selatan, utara, nggak masalah. Arah itu semuanya milik Allah. Karena yang nyuruh Allah, mau menghadap kemana saja, jalanin aja. Itu. Akhirnya kan terus kemudian orang-orang Bani Israel itu kan kemudian mereka apa? Ya mengecek. Tuh. Sholat aja nggak konsisten. Dulu ngadep ke sono, sekarang ngadep ke sini. Gitu. Makanya kadang-kadang kita akan menemui masjid-masjid yang kiblatnya itu kadang-kadang dirubah. Nggak tahu nih kalau sini udah pernah ada yang komplain belum? Hati-hati Pak. Nanti suatu saat akan ada yang komplain. Yang komplain nggak banyak, namanya komplain paling 1 atau 2 orang gitu. 1 atau 2 orang, nggak banyak gitu. Tapi kan namanya kita sebagai pengurus atau sebagai pengurus masjid kan, satu itu juga manusia kan gitu kan Pak gitu. Akhirnya apa? Diukur ulang. Begitu diukur ulang, wah ternyata kurang lurus. Menceng dikit, akhirnya karpet itu menceng-mencengin gitu Pak gitu. Yang tadinya lurus kan cakep nih, lurus nih, nanti dimencengin, kurang miring dikit, kurang mikir 2 derajat. Aduh, repot banget itu. Nah, nanti kalau kayak begitu, tinjauannya tidak hanya sekedar lurus atau tidak, tinjauannya dari sisi fikihnya. Jadi kita harus apa namanya, harus bijak. Tidak hanya sekedar menurut kompas, tapi apa? Harus ditinjau dari sisi fikih. Karena memang menghadap kiblat itu kalau di dalam sholat memang sesuatu yang diharuskan, menjadi syarat sahnya sholat, gitu ya. Tetapi menghadap kiblat itu bagaimana? Nanti kan ada yang menghadap kiblat itu harus terlihat mata, namanya Ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah itu bagaimana? Ka'bah terlihat oleh mata di depan kita. Siapa itu? Ya ahlul Masjidil Haram, orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Jadi Pak Haji Qasim kalau di Masjidil Haram jangan nanya kiblatnya mana Pak Ustadz. Jangan nanya, di depan mata itu. Ini udah di depan Ka'bah masih nanya kiblatnya kemana ini? Saya mau sholat, ini kok ngadep ke sono, ini kok ngadep ke sono. Kiblatnya di depan mata. Itu harus lurus, nggak boleh. Itu nggak boleh menceng-menceng, nggak boleh, harus lurus menghadap Ka'bah. Gitu. Nah, kalau orang-orang yang tidak melihat Ka'bah bagaimana? Misalnya orang Mekah yang nggak melihat Ka'bah, gimana sholatnya Pak? Nah, namanya jihadul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Kayak di sini nih, bukan Ainul Ka'bah, jihadul Ka'bah. Artinya hanya sekedar apa? Menghadap. Ya, umumnya menghadap itu ngulon apa? Ke barat. Menceng berapa derajat itu kan sesuai dengan ukuran kompasnya. Tapi tidak semua kemudian harus dimencengkan, enggak. Makanya pertama kali mendirikan masjid biasanya sudah diukur dulu tuh arah kiblatnya. Nah, ini kaitannya tentang menghadap kiblat. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap 2 kiblat, namanya kiblatain. Pertama menghadap ke Baitul Maqdis dan menghadap ke Baitullah. Dalam urusan itu kita harus wasaton.
wasaton, wasit, wasit. Kalau kita main bola, main kan ada wasit. Apa wasit? Wasit kan? Ya, wasit itu bahasa Indonesia, wasit. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Ja'alnakum, ja'alna kami menjadikan kum kalian. Menjadikan apa? Ummatan, umat wasaton yang pertengahan, yang mutawasid, yang moderat. Apa nih? Yang jadi wasit. Kalau jadi wasit jangan ikut main. Salah Bu, namanya wasit. Makanya kita itu harus ada yang diantara kita itu adalah dijadikan orang yang ummatan wasaton, umat yang moderasi. Kalau dalam bahasa orang Kemenak itu moderasi, orang moderat dalam pemikiran, orang yang tidak condong kanan, tidak condong kiri, non-blok. Terus apalagi istilahnya wasaton, liberal, netral, betul, netral, bukan liberal, netral. Ini ummatan wasaton. Litakunu supaya takunu kalian menjadi syuhada'a 'alan nas. Syuhada menjadi apa? Bapak Ibu bisa mengartikan saksi, bisa mengartikan penolong-penolong. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi penolong-penolong 'alan nasi, atas manusia. Jadi terkadang kita itu harus menjadi orang yang netral agar bisa mendamaikan dua orang yang berseteru. Negara kita menjadi negara yang netral, non-blok, agar bisa menjadi penengah antara timur dan barat. Kita sebagai pengurus masjid harus netral dari jamaah-jamaah yang berbeda-beda. Jadi ummatan wasaton, menjadi wasit kita. Supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi apa tadi? Penolong-penolong, saksi-saksi 'alan nasi, atas manusia yang lain. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, kalimat yakuna ini kan kata kerja. Namanya fi'il mudhari' yakuna. Dia diawali dengan apa? Diawali dengan ya. Berarti dhamir yang tersimpan adalah huwa. Huwa yang dimaksud adalah ar-rasulu, gitu ya. Huwa yang dimaksud adalah ar-rasulu. Makanya kalau sudah ada kalimat ar-rasulu, maka huwanya tidak usah diterjemahkan. Wa yakunar rasulu, dan seorang rasul menjadi alaikum, atas kalian, menjadi apa? Syahidan, saksi atau penolong. Kalimat syahidan itu kata tunggal dari kalimat syuhada, ya. Syuhada beberapa saksi, syahidan seorang saksi. Berarti kalimat syuhada itu jamak. Karena jamaknya nggak ada wawunon, nggak ada yaknon, berarti dinamakan jamak apa? Jamak taksir, ya, jamak taksir. Kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat yang netral, supaya kalian menjadi penolong bagi orang lain, 'alan nas. Dan Rasulullah juga menjadi apa? Penolong alaikum, atas kalian. Jadi sudah dicontohkan dulu oleh Rasulullah menjadi syahidan terlebih dahulu, menjadi penolong terlebih dahulu. Nah, urusannya dengan kiblat apa? Wa ma ja'alnal kiblata, dan tidaklah, ini ma diartikan apa? Tidaklah.
Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan al-kiblata apa? Kiblat. Kiblat itu apa, Pak? Kiblat itu arah menghadap. Ya, titik hadapan itu namanya kiblat. Tidaklah kami menjadikan al-kiblata arah kiblat allati kunta alaiha, allati yang, kalau ada kalimat allati bukan alladzi tapi apa? Allati, maka kata yang disambung adalah kata yang ada tak marbutohnya. Ya, yang kiblat itu kunta berakhiran ta. Ini yang dimaksud adalah anta. Kunta itu apa? Anta itu apa? Mudzakkar, dhamir yang mudzakkar, kemudian mufrad. Ya, mudzakkar mufrad. Tapi mukhatab itu orang kedua. Mudzakkar mufrad. Ar-rasul mudzakkar mufrad. Maka kunta yang dimaksud adalah ar-rasul, atasnya ini. Yang engkau adalah alaiha, atasnya. Maksudnya atasnya itu apa? Engkau wajib menghadapnya, menghadap ke kiblat itu. Illa lina'lama may yattabi'ur rasula, kecuali lina'lama, dua kata, li dan na'lama. Illa lina'lama, kecuali untuk mengetahui, atau kecuali agar kami mengetahui, may yattabi'u, orang yang mengikuti, ittiba, mengikuti siapa? Ar-rasula, mengikuti para rasul, mengikuti rasul, bukan para ya, tapi apa? Rasul, karena kalimatnya tunggal. Mimman, dari orang yang qolibu, yang berbalik, yang qolibu, yang berbalik, ala akibaihi, atas kedua tumitnya. Apa ini, Pak? Ini kalimat-kalimat seperti ini kias, tidak harus dimakni letterlek, muter kaki, enggak, maksudnya enggak itu, enggak. Maksudnya apa? Diubahnya kiblat itu awal mulanya adalah untuk mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar ikut sama Rasul dan siapa yang menentang. Jadi awalnya menghadap ke mana? Ke Baitullah, karena di sana banyak, di Madinah itu banyak orang-orang Bani Israel, yang mana Bani Israel ini sangat mengagungkan Baitul Maqdis. Akhirnya sholat itu dirubah arahnya. Berarti kan ketika Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, itu kan Rasulullah membelakangi Ka'bah. Orang tadinya ngadep ke sono, sekarang ngadep ke sono kok, membelakangi Ka'bah. Nah, pas waktu membelakangi Ka'bah ini Rasulullah ya sempat nangis, maksudnya sempat sedih. Gimana, Pak? Apa alasannya kira-kira? Alasan paling utama kenapa Rasulullah sedih ketika menghadap Baitul Maqdis? Alasan utama. Ini yang dijadikan alasan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat cinta tanah airnya, cinta tanah kelahirannya. Itu karena tanah Mekah, tanah kelahiran Rasulullah. Gitu. Di sana dibangun Ka'bah oleh para nabi-nabi terdahulu. Tahu-tahu disuruh menghadap ke Baitul Maqdis hanya gara-gara keinginan-keinginan orang-orang Yahudi Nasrani. Sempat, Pak, 18 bulan, wakilan 16. 18 berarti setahun lebih kan? Setahun lebih Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis.
Makanya nanti di setelah ayat ini qad nara taqalluba wajhika fis sama itu nanti. Jadi Rasulullah sempat apa? Sempat meminta kepada Allah supaya kiblatnya itu dibalikin lagi, dikembalikan lagi. Karena apa? Misi untuk mengajak orang-orang Yahudi Nasrani untuk masuk Islam nggak berhasil dengan menghadap ke Baitul Maqdis itu. Malah Rasulullah dianggap sebagai orang yang pelin-pelan. No, tadinya ngadep ke sono, ngapain sekarang ngadep ke sono? Yang benar yang mana ini? Gitu. Jadi kan strategi ya Pak ya. Makanya di sini dirubahnya arah kiblat itu lina lama mayyattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala akibaihi, untuk mengetahui orang-orang yang benar-benar serius mengikuti Rasul, mimman yanqalibu ala akibaihi, daripada orang yang hanya berpura-pura untuk mengubah arah tumit kakinya saja. Maksudnya apa? Orang yang berpura-pura beriman. Makanya kadang-kadang Pak, kalimat seperti ini kan kaitannya tentang kiblat. Kalau dalam urusan politik nasional, apa yang dilakukan? Dalam politik nasional itu orang mengungkapkan sesuatu yang kontroversi supaya ingin melihat apa? Siapa yang benar-benar ikut, siapa yang benar-benar nggak ikut. Siapa yang benar-benar senang dan siapa yang pura-pura nggak senang. Nah, dengan mengucapkan kalimat yang kontroversi. Itu kalau orang politikus, tikus. Dua-duanya. Jadi sebetulnya gini, awalnya menghadap ke Mekah. Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Di dalam perjalanan menghadap ke Baitul Maqdis, kan gini, dari menghadap ke Mekah ke Baitul Maqdis ya berat. Begitu sudah menghadap ke Baitul Maqdis, Rasulullah diejek. Akhirnya Rasulullah minta supaya dikembalikan lagi menghadap ke Mekah. Gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya peralihan kiblat itu berat Pak. Coba jangan jadi ketua DKM diprotes masalah kiblat, berat Pak. Yang paling berat bukan masalah mengubah softnya, tapi bagaimana omongan-omongan pendiri-pendiri masjid. Ayo, pendiri masjid sini siapa misalnya dulu. Akhirnya terus kemudian, jangan-jangan sholat kita kemarin nggak sah. Gitu Pak. Jangan sholat kita kemarin ngadepnya ke Inggris. Ngadepnya kemana kemarin itu sholat kita? Itu yang paling bahaya. Akhirnya menjadi perpecahan. Itu yang sangat hati-hati Pak. Itu saya termasuk yang tidak terlalu pusing menghadap urusan dengan arah kiblat. Karena yang wajib menghadap kiblat itu nggak cuma sholat. Satu lagi apa Pak? Yang wajib menghadap kiblat? Bukan, baca Quran nggak wajib. Yang wajib menghadap kiblat orang mati di kuburan. Di kuburan. Ya, kalau sini dirubah, itu di kuburan dirubah semua tuh coba. Kalau giliran di kuburan kita nggak sanksi ini kiblat apa enggak. Urusannya ngemadep ngulon aja kan gitu. Geser sendiri aja ininya gitu. Makanya dulu Mbah Maimun itu pernah ditanya sama masalah urusan kiblat, marah Pak. Beliau duko, kalau bahasa Jawa itu duko, marah. Urusan kiblat diurusin sampai kayak gitu. Untuk kuburan gali aja kuburannya tuh, lurusin semua kiblatnya gitu. Karena apa? Urusannya tidak hanya sekedar menghadap nyerong dan tidak. Urusannya adalah masalah apa? Hati. Bagaimana pendiri-pendiri yang dulu ngukur masjid itu nanti bisa sakit hati. Menjaga sakit hati dan tidaknya itu juga kewajiban kita. Untuk menjaga perasaan itu juga itu kewajiban kita sebagai pengurus. Orang mah asal hanya percaya sama kompas, tarik garis lurus, nanti ada sodrul kiblat. Ketika nanti bulan Juli sama bulan September kalau nggak salah tuh, 2 kali dalam setahun ada sodrul kiblat. Wah ini nggak lurus, ini nggak lurus.
Ya, ini makanya hati-hati ya maksudnya urusannya sama kiblat ini Pak. Yang penting jaga. Makanya disuruh dianjurkan untuk menjadi ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi kita harus menjadi umat yang pertengahan, tidak terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Menjadi orang-orang yang menjadi penengah di antara kedua orang yang berseteru, menjadi orang-orang yang apa ya, menjaga keutuhan persatuan itu. Sebagaimana Rasul itu menjadi saksi, menjadi penolong. Apalagi urusannya menjadi apa? Urusannya tentang menghadap kiblat tadi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat, dan jika, benar ya? Wa in kanat, dan jika ada, lakabiratan, ini nanti maknanya bukan jika tapi dimaknai tidak. Wa in kanat, dan tidaklah ada, lakabiratan, sungguh sangat berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Nah, urusan membalikkan kiblat, menghadap ke kiblat tadi itu berat Pak, berat. Misalnya diprotes, nurutin yang protes atau tetap menggunakan pola yang lama, yaitu menghormati para pengurus-pengurus yang lama. Ini kalau misalnya sini, jadi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, tidaklah ia lakabiratan itu sangat apa? Sangat berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang Allah telah beri petunjuk. Makanya orang-orang yang menghadap kiblatnya, entah itu ke Baitul Maqdis atau ke Baitullah, semuanya kalau orang-orang itu mendapat hidayah dari Allah sebenarnya nggak masalah. Dalam arti apa? Dia menjalankan atas dasar perintah. Siapa yang memerintahkan? Kalau yang memerintahkan adalah Allah, maka sebenarnya tanpa mikir panjang. Nah, Rasulullah juga begitu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allah, dan tidaklah kana Allahu Allah liyudhi'a, hendak menyia-nyiakan imanakum, keimanan kalian. Allah maksudnya nih, gampangannya gini, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ini kalau boleh diterjemahkan secara agak luasan dikit, Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Ya, maksudnya apa? Amalan-amalan atau sholat yang sudah dilakukan sebelum peralihan kiblat tetap Allah tidak sia-siakan, ya Pak ya. Jadi sholat yang menghadap ke Baitul Maqdis tetap dihitung, tidak sia-sia. Sholat yang waktu menghadap ke Baitullah tetap dihitung. Artinya apa? Peralihan kiblat itu bukan menyia-nyiakan sholat yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, maka terus kemudian ketika ada peralihan kiblat misalnya di masjid ini misalnya, maka sholat-sholat yang kita kerjakan kemarin benar atau tidak? Benar. Nggak usah ragu, berarti sholat kita kemarin salah dong. Kalau ditarik garis lurus jatuhnya ke Pantai Gading malah repot gitu. Enggak sampai kayak gitu ya Pak. Makanya kan jawabannya di sebelumnya tadi, walillahil masyriqu wal maghribu, arah barat, arah timur semuanya milik Allah. Bahkan di ayat sebelumnya ya, fasamma wajhullah, ainama apa? Dimanapun kalian berada, disitulah wajah Allah. Dimana kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Ini menandakan bahwasannya urusan menghadap kiblat ini urusan ketaatan, urusan ketaatan kita kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi, terhadap manusia.
La raufun, sungguh maha pengasih, sungguh maha penyantun ya, rauf. Rahimun, lagi maha penyayang. Jadi raufun itu maknanya sama dengan Rahman, sama dengan apa? Ar-Rahman. La raufur rahim, sungguh maha pengasih, rahimun, lagi maha penyayang. Kita ulangi lagi ya, panjang ayat. Sayaqulus sufaha'u minan nasi, orang-orang bodoh dari manusia, sayaqulu akan berkata, ma wallahum, apa yang memalingkan mereka, an kiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang mereka wajib menghadapnya. Kul, katakanlah, lillahi, arah timur, punyaan Allah, al-masyriku, arah timur, wal maghribu, dan arah barat. Yahdi, dia memberi petunjuk, mayyasha'u, kepada orang yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Wa kadzalika, dan seperti itulah, ja'alnakum, kami menjadikan kalian ummatan wasata, umat yang pertengahan, litakunu, supaya kalian menjadi syuhada'a, penolong-penolong atau saksi-saksi, alan nasi, atas manusia, wa yakunar rasulu, dan seorang rasul agar menjadi alaikum, atas kalian, syahidan, saksi. Nah, urutan penerjemahan ya ini. Dan agar ar-rasulu wa yakuna, dua, menjadi syahidan, saksi, alaikum, atas kalian. Ini urutan penerjemahannya. Agar seorang rasul menjadi saksi, alaikum, atas kalian. Wa ma ja'alnal kiblata, dan tidaklah kami menjadikan kiblat, allati kunta alaiha, yang engkau wajib menghadapnya, illa, kecuali, lina lama, untuk atau agar kami mengetahui, mayyattabi'ur rasulah, orang yang mengikuti rasul, mimman yanqalibu ala akibaihi, dari orang yang berbalik atas kedua tumitnya. Kalimat yanqalibu ala akibaihi ini nanti jadi istilah orang, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang lari kembali dari peperangan. Jadi muter balik apabila dia sedang berperang. Orang yang putar balik sebelum berjuang, gitu. Ini termasuk nanti golongan orang-orang munafik. Tapi saya nggak ngomong ini ya, orang yang berhenti di tengah jalan ya. Maksudnya gini Pak, orang lagi mau perang nih, begitu melihat musuhnya lebih banyak, akhirnya dia ketakutan, akhirnya dia balik lagi, nggak perang. Ini kan termasuk ciri orang munafik. Ini namanya yang qalibu ala akibai, orang yang berbalik arah. Lagi ngaji, begitu materinya susah, pulang dia. Dikasih PR nggak mau ngerjain, nggak, udah tahu-tahu nggak masuk, gitu. Lima yang qalibu ala akibai, takut duluan sebelum perang. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, tidaklah ia sungguh sangat berat, illa 'alal ladzina, kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi, terhadap manusia, la raufur rahim, sungguh maha pengasih lagi maha penyayang.
Ayo coba dari kalimat wakadzalika. Wakadzalika ini kan kalau kita flashback ke materi paket 1, wakadzalika itu termasuk kalimat wa itu huruf, kadzalika itu isim. Jadi kadzalika itu huruf dan isim. Ja'alna itu fi'il apa? Ja'alna fi'il madhi. Nah, ini ja'alna. Ja'alna ini kan ja'alna ini kan fi'il. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, setiap fi'il di dalamnya itu sudah ada domirnya. Maka kalau diakhirinna jelas tuh kami, ya, kami. Maka domir yang tersimpan ja'alna itu adalah nahnu. Ya, misalnya nih. Misalnya ada kalimat ya'lamu. Misalnya ada kalimat ya'lamu. Kalimat ya'lamu ini kan diawali dengan apa? Ya. Ya itu kan terjemahnya apa? Dia. Maka dia yang dimaksud karena ya, maka dia yang dimaksud adalah huwa. Berarti ya'lamu sama halnya huwa ya'lamu. Huwa ya'lamu. Dia mengetahui. Ketika kalimat ya'lamu ini saya tambahi wawu dan nun, ya'lamuna, maka kalimat huwanya sudah nggak berlaku lagi. Kalimat huwanya ini sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena kalimat ya'lamuna ada ya, ada wawu nun. Ya-nya itu dia, wawu nunnya itu jamak. Nah, jamaknya dia apa? Nah, di atas ini jamaknya dia adalah kalimat ini. Ya, jamaknya huwa adalah hum. Kalau jamaknya hiya, jamaknya apa? Hunna, paling bawah. Jamaknya anta apa? Antum. Kalau jamaknya anta berarti apa? Antum. Jamaknya anti, antunna. Yang ini antunna. Itu apa? Jamaknya huwa berarti hum. Maka kalimat ya'lamuna, ya-nya karena dia ada wawunun berarti jamak. Maka kalimat ini ya'lamuna, maka pelakunya berubah menjadi hum. Berarti hum ya'lamuna, mereka mengetahui. Misalnya ada lagi, ya, wawunun. Bukan. Dhamir muttasil itu gini, Pak. Ini sekalian aja ya. Itu kan huwa huma hum hiya huma hunna, itu kan namanya dhamir munfasil. Sekarang dirubah menjadi muttasil. Huwa dhamir muttasilnya adalah hu. Dhamir muttasilnya adalah hu. Huma dhamir muttasilnya adalah huma. Hum dhamir muttasilnya adalah hum. Bisa hum, bisa him. Kalau hiya dhamir muttasilnya apa? Ha. Kalau huma
Dhamir mutasilnya adalah huma atau hima. Kalau hunna, dhamir mutasilnya adalah hunna atau hinna. Nah, sekarang yang anta, dhamir mutasilnya apa? Ka. Nah, ini ka. Antuma, nah, dhamirnya adalah kuma. Terus misalnya antum, dhamir mutasilnya adalah kum. Nah, sekarang anti, dhamir mutasilnya adalah ki. Innaki. Antuma berarti kuma. Terus antunna apa Pak? Kunna. Yang terakhir yaitu ana, berarti dhamir mutasilnya apa? Ya atau i. Nahnu, dhamirnya adalah na. Ini namanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, misalnya inna harus digabung. Misalnya dengan inna, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna. Inna nahnu boleh nggak? Inna nahnu nggak boleh. Makanya setelah inna dhamirnya nggak boleh munfasil, tapi harus muttasil. Nah, ini sebetulnya nanti tinggal dirapiin aja Pak. Ini kan baru coretan-coretan ya. Nanti tinggal dirapiin dengan tulisan yang komputer yang bagus, biar bisa nanti. Insya Allah nanti ini saya catatan ini, nanti saya rapikan. Ya, pengenalan tentang dhamir, misalnya diaplikasikan ke ayat yang tadi. Wa kadzalika ja'alnakum, ada kum. Kum ini dhamir munfasil apa muttasil? Muttasil, karena dia nyambung, ya, huruf di terakhir. Kum itu dhamir munfasilnya apa? Antum. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum. Bukan ala antum tapi apa? Alaikum. Gitu. Jadi harus kalau digabung, kalau disambung dengan kalimat lain harus berupa dhamir muttasil. Wa ma ja'alna, ini fi'il. Ja'alna adalah fi'il. Nah, setiap fi'il dhamir yang tersimpan apa? Yaitu na ini kan? Nah, na itu apa berarti? Na tadi apa? Nahnu. Berarti dalam menerjemahkan ja'alna, kami menjadikan. Misalnya ada kalimat kunta tadi sudah, na'lama. Mana tadi? Na'lama, li na'lama nih, na'lama. Na'lama berawalan na, berarti apa dhamirnya? Berarti nahnu. Berarti nahnu. Yattabi'u, may yattabi'u. Yattabi'u yang ini pojok berawalan ya, berarti dhamirnya apa? Dhamirnya huwa. Yang kolibu ada ya-nya, berarti huwa.
Misalnya lagi yudhi'a, liyudhi'a, berawalan yu berarti domirnya adalah huwa. Begitu seterusnya. Nah ini pengenalan tentang apa? Tentang domir. Nah setiap kata benda atau isim nanti tinggal kita belajar tentang penerapan domir. Contoh, misalnya ada kalimat Allah, kan isim. Lafal Allah itu kan apa? Isim. Domir apa yang cocok untuk lafal Allah? Allah itu kan mudzakkar mufrad. Nah, carilah domir yang mudzakkar mufrad. Pertama apa? Huwa. Yang kedua, huwa atau hu sama? Itu orang ketiganya huwa. Kata ganti ketiga. Kata ganti kedua, anta. Anta Allah kan? Anta Allah kan? Nah, anta. Yang ketiga apa? Ana. Kalau Allah nanti boleh nahnu juga boleh, nahnu. Sekarang misalnya setiap kata benda pasti ada bisa dirubah menjadi kata ganti. Contoh, misalnya ada kalimat al-kiblah. Kiblat mana kiblat? Al-kiblata. Kata ganti apa yang bisa dipakai untuk kalimat al-kiblata? Pertama, kiblat itu adalah mu'annas. Dia tunggal, mu'annas mufrad. Berarti mu'annas mufrad berarti apa? Pertama kata gantinya adalah hiya. Terus kata keduanya anti. Karena ini tunggal, nanti kata pertama adalah ana. Nah, misalnya ada kalimat lagi. Ini jam berapa nih? Nah, misalnya ada kalimat lagi. Ada kalimat mu'minina, orang-orang mukmin. Kata ganti apa yang cocok untuk kalimat mukminin? Mukminin itu adalah jamak mudzakkar, ya, jamak mudzakkar. Yang jamak itu apa? Hum. Yang kedua, antum. Terus yang ketiga, nahnu. Begitu seterusnya. Ya wawunun sama yaknun kan sama. Itu adanya di bab tentang jamak mudzakkar salim. Ada mu'minuna, ada mu'minina. Ya, mu'minuna, ada mu'minina. Bukan. Itu kan ciri apa, Pak? Ciri jamak. Ciri jamak. Misalnya ada orang namanya Musa. Musa. Berarti domirnya apa yang cocok? Musa itu kan mudzakkar mufrad. Nah, berarti domirnya apa? Huwa, anta sama ana. Huwa, anta sama ana. Misalnya ada kalimat Hasan Husain, dua orang. Berarti domir yang cocok apa? Hasan Husain. Huma, antuma, terus huma sama antuma sama nahnu atau ana itu boleh, ya. Tapi kalau dua itu lebih banyak dipakainya nahnu. Itu kalau ana kan mutakalim wahdah untuk satu orang. Nahnu orang pertama boleh digunakan untuk dua orang. Nah, begitu seterusnya. Nanti insya Allah kita ulang-ulang lagi. Udah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat berapa tadi?
sampai ayat 143. Insya Allah nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.